Abu Dujanah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Kharaj. Ia terkenal sosok pemberani di medan perang. Ia juga sangat menjaga keluarganya dari perkara yang haram. Abu Dujanah hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita keluarga Abu Dujanah yang sering kelaparan. Abu Dujanah adalah orang yang sangat taat beribadah. Dia selalu ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah selalu terburu untuk pulang, tanpa ikut serta berdoa bersama Rasulullah. Rasulullah pun mencoba mencari tahu penyebab kebiasaan Abu Dujanah itu. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah pun heran. Akhirnya suatu ketika, Rasulullah menanyakan langsung kepada Abu Dujanah, "Apakah kamu tidak ada permintaan, sehingga langsung pulang sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Abu Dujanah menjawab, "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di pekarangan rumah milik tetangga kami itu terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjuntai ke halaman rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, buah kurma tetanggaku itu berjatuhan di halaman rumah kami," cerita Abu Dujanah. "Ya Rasulullah, keluarga kami serba kekurangan. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun tidur, apapun yang didapat mereka makan," kata Abu Dujanah. Suatu saat ia terlambat pulang ke rumah. Anaknya sudah terbangun dan melihat buah kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Lalu sang anak langsung memakan buah kurma tersebut. Oleh karena itulah, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang ke rumah, sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan buah kurma milik tetangga tersebut yang berceceran di halaman rumah kami. Lalu kami serahkan kepada pemiliknya, sambung Abu Dujanah. Suatu ketika saya melihat sendiri, tampak anak saya sedang mengunyah buah kurma milik tetangga itu. Anak saya memungut buah kurma yang semalam jatuh di halaman rumah kami. Melihat kejadian itu, lalu jari-jari tangan saya masukkan ke mulut anak itu. Saya keluarkan semua apapun yang ada di dalam mulut anak saya, jelasnya. Abu Dujanah berkata, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Abu Dujanah mengatakannya seraya badannya gemetar. "Anakku menangis ya Rasulullah." Kedua pasang kelopak matanya mengalir air mata, karena saya tahu mereka sangat lapar. Mendengar cerita itu, mata Rasulullah langsung berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya mengalir begitu deras. Sejak saat itu, Rasulullah mulai mencari tahu siapa pemilik pohon kurma tersebut. Ternyata pemilik pohon kurma tersebut adalah seorang laki-laki Yahudi. Rasulullah pun menawar pohon kurma tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah berkata, "Apakah engkau menjual pohon kurma milik kamu itu? Aku akan membelinya 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ terdapat bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan jumlah buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Karena mengetahui bahwa Rasulullah akan membelinya di akhirat nanti, pria Yahudi itu lantas menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan menjual pohon kurma itu dengan cara seperti itu. Aku akan menjualnya dengan uang kontan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan akan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut di hari ini juga. "Ya sudah, aku beli dengan harga 10 kali lipat," ujar Abu Bakar. Pria Yahudi tersebut terlihat sangat gembira. Ia akhirnya menjual dan menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Melihat kebaikan Abu Bakar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu." Abu Bakar sangat gembira karena ia akan mendapat gantinya kelak oleh Rasulullah SAW. Sedangkan si Yahudi pergi berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat untung 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal pohon kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap bisa memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun."
Waktu malamnya, si Yahudi tidur dengan pulas, dan waktu bangun di pagi harinya, pohon kurma yang ia miliki telah berpindah posisi, berpindah tempat di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seakan-akan tak pernah sekalipun tampak pohon kurma itu tumbuh di atas tanah si Yahudi tersebut. Si Yahudi itu pun heran, karena tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah tanpa bekas. Dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran. Sesulit dan seberat apapun hidup mereka, mereka tetap memiliki pendirian teguh dalam menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka.